Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini kita sambil nunggu teman-teman yang belum join. Tadi udah saya chat di grup ya. Nah, jadi hari ini adalah materi yang terakhir gitu di semester ini, dan minggu depan kita hanya akan membahas mengenai tugas 3. Jadi minggu depan itu waktunya akan dipakai full untuk presentasi dan diskusi. Kan waktu kita kan 150 menit. Nah, nanti karena ada 4 kelompok, jadi untuk presentasi minggu depan, masing-masing kelompok punya waktu presentasi sekitar 25-30 menit. Nanti setelah semuanya presentasi, baru kita akan masuk ke forum diskusi di akhir kelas. Gitu. Hari ini kita... Bu, Uh, soalnya saya ini kan Entar. itu masuk shift malam sampai tanggal 28. Ya, Kalau jam itu majuin bisa nggak? kalau saya sih oke-oke aja sih. Minggu depan kan udah nggak terawih lagi kan. Ya. Bukannya mulai di sana jam 8, di sini jam 9 gitu. Iya. Soalnya jam 9 satu jam saya ada waktu buat itu, cuma apa? Istirahat bentar gitu. Di sini Nggak apa-apa kalau yang lainnya setuju, nggak apa-apa diganti jam 9 balik lagi aja kayak yang kemarin. Kan kita selama ini jam setengah 10 soalnya ada taraweh kan. Iya. Iya. Nanti kalau misalnya ada perubahan, nanti saya dikabari via line ya. Iya, Bu. Oke, nah terus hari ini kita akan bahas materi terakhir, yaitu tentang modul 9. Duh, HP saya berisik banget. Bentar. Tentang modul 9, yaitu adalah keunggulan biaya dan diferensiasi. Saya yakin sih sebenarnya dua strategi ini itu udah sering banget dibahas. Mau di mata kuliah manajemen operasional pasti pernah, manajemen pemasaran juga pasti pernah, dan kali ini di manajemen strategik juga akan dibahas lagi. Sebenarnya di bab-bab sebelumnya di mata kuliah ini pun juga kita udah pernah membahas mengenai apa sih diferensiasi gitu. Terus kemudian bedanya diferensiasi sama diversifikasi itu apa dan lain sebagainya, udah pernah banget kita bahas. Nah, cuman kali ini di modul kita tetap disampaikan mengenai bab ini karena memang di dalam sebuah bisnis gitu ya, bentuk strategi yang paling sering digunakan itu adalah strategi yang dikemukakan sama Porter. Jadi Porter itu mengeluarkan teori yang menyatakan bahwa ada 3 macam jenis strategi yang seringkali digunakan pada saat orang melakukan kegiatan bisnis. Nah, salah satunya adalah strategi keunggulan biaya dan strategi diferensiasi. Sebelum saya masuk ke sana, ada yang tahu 3 strategi yang dikemukakan sama Porter itu apa? Apa aja? Selain keunggulan biaya dan diferensiasi, satunya lagi apa? Depannya F. Ada yang tahu? Depannya F. 5 huruf. Gak ada yang tahu? 5 huruf depannya F. Apa ayo? Masa gak ada yang tahu? Jadi fokus bukan, Bu? Iya, strategi fokus. Strategi fokus ya. Iya. Fokus. Jadi ada 3. Yang pertama ada keunggulan biaya, diferensiasi, sama yang ketiga adalah strategi fokus. Nah, biasanya bentuknya kayak gini.
bentuk gambar bagannya. Jadi si Porter ini gitu, dia menyatakan bahwa ada strategi bisnis namanya strategi bersaing generik. Nah, strategi bersaing generik Porter ini terbagi menjadi 3 kategori strategi. Yang pertama, diferensiasi, kedua keunggulan biaya, dan yang ketiga adalah fokus. Nah, kenapa dibagi menjadi 3 gitu? Karena si Porter ini itu melihat dari keunggulan bisnis gitu ya, keunggulan bisnis atau keunggulan strategisnya pada saat perusahaan itu beroperasi. Kan kita tahu bahwa ketika kita menjalankan sebuah bisnis, kalau misalnya kita itu mau mudah diingat oleh konsumen kita atau calon konsumen kita, kemudian supaya kita itu bisa menang di dalam persaingan pasar, kita harus punya satu, namanya adalah keunggulan bersaing, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah competitive advantage. Nah, keunggulan bersaing atau competitive advantage ini harus dipunyain sama orang yang punya bisnis. Dan bentuk dari keunggulan bersaing itu bentuknya macam-macam, bukan harus berupa produk ya, tapi bisa jadi berupa keunggulan di dalam distribusi, keunggulan di dalam supply material, keunggulan di dalam proses produksi, keunggulan di dalam menggunakan teknologi yang selalu up to date, atau keunggulan di dalam mekanisme pemrosesan bahan baku itu juga termasuk, atau keunggulan di dalam memasarkan produknya itu termasuk. Jadi yang namanya keunggulan kompetitif itu tidak selalu dalam bentuk produk, maksudnya produknya harus berbeda 100% daripada yang lain, enggak. Walaupun kita sama teman kita sama-sama jualan bajunya, tapi kita pasti harus punya sesuatu yang berbeda, entah itu dari segi harganya, entah itu dari segi cara kita mempromosikannya, entah itu dari segi segmen marketnya, semuanya bisa menjadi berbeda. Dan itu ketika kita bisa menjadikan keunggulan kompetitif kita itu tadi menjadi sangat berbeda dengan kompetitor kita, terutama kompetitor utama kita, maka dari situlah kita bisa berangkat untuk bisa lebih dikenal secara mendalam sama si calon konsumen dan konsumen kita gitu. Jadi ketika kita berbisnis tuh yang paling penting adalah pertama harus punya jiwa kewirausahaan, itu paling penting. Jiwa kewirausahaan teman-teman bisa browsing sendiri ya, tapi syarat yang paling standar di dalam jiwa kewirausahaan itu adalah telaten, sabar, dan pantang menyerah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harus punya keunggulan strategis itu tadi. Nah, bermodal 2 ini tadi didukung dengan adanya modal. Modal dalam tanda kutip uang dan tenaga ya. Uang dan tenaga yang cukup. Nah, dari situlah kita bisa berangkat untuk berbisnis gitu. Nah, pada saat kita menjalankan bisnis itu tadi gitu ya, kalau menurut Porter tuh ada 3 jenis strategi yang bisa kita manfaatkan untuk supaya perusahaan kita tuh bisa survive gitu pada saat kita bersaing sama si pesaing-pesaing kita gitu kan. Nah, apa aja 3? Yang pertama dimulai dari diferensiasi. Apa sih diferensiasi itu? Ada yang bisa jawab? Apa itu strategi diferensiasi? Proses pembedaan suatu produk, Bu. Kenapa? Proses pembedaan suatu produk. Proses pembedaan suatu produk. Ada yang lain? Ada yang lain tuh tadi Mbak Eva ya? Iya, Bu. Ada yang bisa sharing lagi? Apa itu diferensiasi? Mas Gunawan, Mas Nur Hadi, Mas Zainul, shift malam. Strategi untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda dengan produk atau jasa perusahaan lainnya, Bu. Oke. Nah, jadi kuncinya semuanya sama-sama menyebutkan berbeda ya.
jelas kan, karena kan bahasa Inggrisnya kan differentnya itu artinya berbeda atau unik gitu. Nah, makanya kenapa di dalam kolom di bagian ini gitu, keunggulan strategis di bagian diferensiasi itu adalah keunggulannya adalah sebuah keunikan. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan itu menggunakan strategi diferensiasi, maka dia akan menonjolkan keunikan produknya sebagai salah satu keunggulan kompetitifnya gitu. Jadi kayak tadi yang udah dijelaskan sama Mbak Eva dan Mbak Siti Kumaidah bahwa menonjolkan keunikan sebuah produk itu yang disebut dengan diferensiasi. Kemudian ada keunggulan biaya. Keunggulan biaya itu jelas ya, kalau keunggulan biaya adalah strategi yang mana kita berusaha untuk menjual produk dengan biaya produksi yang serendah-rendahnya, sehingga ketika kita menjual, kita menjadi unggul di dalam bidang harga gitu. Kalau kita udah launching produknya, produk kita itu dibandingkan sama yang lain sebelum masuk ke kualitas, kita udah murah duluan gitu, sehingga mudah untuk memikat calon konsumen kita. Nah, kemudian yang terakhir ada strategi fokus. Nah, kalau strategi fokus ini itu adalah berada di kisaran yang agak berbeda dengan diferensiasi dan keunggulan biaya. Kalau diferensiasi dia fokus pada keunikan, kalau keunggulan biaya dia fokus pada HPP atau biaya yang rendah, biaya produksi yang rendah. Nah, sedangkan kalau fokus ini dia tidak melulu biayanya rendah dan dia tidak melulu memproduksi sebuah produk yang unik, tapi dia fokus memenuhi kebutuhan pangsa pasar yang belum terpenuhi oleh perusahaan lain. Jadi kalau misalnya kita tahu ya, kalau produk susu itu ada Indomilk, ada ada Greenfield, kemudian ada Diamond, ada banyak lah pokoknya ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada perusahaan yang membuat atau memproduksi susu juga gitu ya, tapi dia menggunakan strategi fokus, maka dia akan melayani segmen pasar yang benar-benar belum terjamah sama perusahaan-perusahaan yang tadi udah saya sebutkan di awal. Kenapa seperti itu? Karena memang strategi fokus ini kuncinya adalah di segmen pasar yang dia yang dia layanin gitu. Jadi benar-benar segmen pasarnya itu adalah segmen pasar yang terabaikan gitu. Jadi memang dia mau beli produknya Indomilk itu nggak bisa, ada nggak cocoknya, entah itu dari nggak cocok materialnya, bahan bakunya, atau nggak cocok harganya, atau produk Indomilk itu kebetulan di tempat dia nggak ada yang jual, dan lain sebagainya. Nah, biasanya gitu ketika dia melayani segmen pasar yang belum dilayani sama sekali ini tadi, maka produknya itu akan benar-benar fokus, rigid, dan berbeda sama produk yang udah ada di pasaran gitu. Contohnya, kalau di produk susu berarti perusahaan yang menggunakan perusahaan yang menggunakan strategi fokus itu adalah bisa jadi perusahaan yang memproduksi susu bukan dari susu sapi, misalnya dari almond, kacang almond misalnya, atau mungkin dari bahan-bahan lainnya selain kacang kedelai. Kalau misal kacang kedelai kan udah banyak ya, soybean milk itu kan udah banyak banget kita temukan, baik itu dalam bentuk powder maupun dalam bentuk cair. Tapi kalau misalnya kayak susu almond itu kan lumayan jarang. Terus juga bisa jadi adalah susu kambing atau susu kuda, itu bisa jadi. Nah, kenapa kok susu kambing, susu kuda, kemudian susu almond itu adalah contoh-contoh perusahaan di industri susu yang menggunakan strategi fokus? Iya, karena susu itu kan emang banyak maksudnya dianjurkan untuk diminum gitu ya, baik itu untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Tapi kan ada orang-orang yang memang dia berkebutuhan khusus, misalnya
kondisi badannya atau imunnya itu kurang bagus, sehingga dia harus mengkonsumsi susu dengan kandungan yang A, B, C, D dengan vitamin yang lengkap dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Atau misalnya dia alergi terhadap susu sapi, sehingga dia nggak bisa minum susu sapi, harus minum dari olahan yang lain, misalnya kayak tadi olahan kacang atau misalnya susu kambing dan lain sebagainya. Itu adalah segmen pasar yang memang tidak bisa dilayani oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Indomilk dan juga Greenfield gitu. Makanya supaya dia bisa tetap minum susu, karena orang itu pasti berkebutuhan gitu ya untuk mencukupi nutrisi di dalam tubuhnya, maka akan ada produsen lain yang memproduksi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan si segmen pasar itu tadi. Nah, segmen pasar yang jumlahnya kecil dan terspesifikasi itu tadi disebut dengan ceruk pasar atau market niche. Nah, biasanya kalau di dalam marketing tuh biasanya sering banget disebutkan, oh, kalau misalnya kita pengen bisa menang di dalam persaingan pasar, kita itu harus melayani segmen pasar yang bentuknya adalah market niche gitu. Kenapa? Karena kita jelas pesaing kita tuh pasti akan hanya sedikit, dan market niche itu tadi itu pasti berkebutuhan seperti itu. Tapi perlu dilihat lagi ya, bahwa ketika kita memilih untuk melayani yang namanya segmen pasar yang kecil itu tadi, maka kita harus punya spesifikasi tertentu pada saat kita akan melayani mereka. Contohnya, teknologi yang cukup untuk bisa memproduksi produk-produk yang dibutuhkan atau diinginkan oleh ceruk pasar itu tadi gitu. Karena bisa jadi mengolah susu dengan dengan biji almond sama mengolah susu sapi itu beda. Ya jelas ya, namanya materialnya juga beda. Pasti prosesnya juga bisa jadi kurang lebih akan berbeda. Dan bisa jadi nggak banyak orang yang tahu gimana caranya bisa memproduksi susu dari bahan almond atau merawat produk-produk yang dihasilkan dari susu kambing dan lain sebagainya itu tadi, sehingga mungkin dari segi SDM juga tidak mudah untuk mencari, dan kemudian juga dari segi supply material itu juga mungkin kurang bisa tersedia secara banyak, karena memang banyaknya orang itu memproduksi adalah susu sapi, bukan susu kambing ataupun susu kuda. Kemudian juga dari segi teknologi mungkin bisa jadi berbeda. Dari segi penyimpanan harus berapa derajat supaya tidak rusak, kulkasnya harus sebesar apa, sedingin apa, sekuat apa, itu juga harus dipertimbangkan. Sehingga bukan hanya sekedar ada peluang bisnis di situ dengan cara melayani segmen market yang kecil, yaitu dalam bentuk market niche gitu. Bukan hanya seperti itu aja, tapi kita juga harus lihat kanan kirinya, apakah kita bisa memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan ketika kita akan masuk ke dalam ruang lingkup bisnis tersebut gitu. Nah, itu kalau dari strategi fokus gitu ya. Balik lagi ke tadi strategi diferensiasi. Tadi kan disebutkan bahwa strategi diferensiasi itu adalah strategi yang fokusnya terhadap keunikan. Nah, tapi keunikan di sini tolong digarisbawahi bahwa keunikannya bukan hanya pada produk, tapi pada semua ranah di dalam bisnis, gitu ya. Baik itu bentuknya segmen pasarnya yang berbeda, atau mungkin strategi distribusinya yang berbeda, strategi supply-nya yang berbeda, proses produksinya yang berbeda, dan lain sebagainya. Itu semua juga termasuk di dalam diferensiasi. Jadi diferensiasi itu nggak harus melulu produknya yang berbeda, tapi bisa atribut-atribut bisnis yang lainnya itu juga bisa jadi ketika dia berbeda, maka bisa juga disebut dengan strategi diferensiasi. Yang jelas, diferensiasi ini mengunggulkan bahwa ada sebuah keunikan di dalam proses bisnisnya, sehingga dia menjadi berbeda dengan si pesaingnya itu tadi. Nah, terus pertanyaannya gitu ya, banyak sekali UMKM maksudnya, banyak sekali UMKM yang ketika dia berjualan atau ketika dia memasarkan produknya,
kadang mereka itu cuman mikir untuk yang penting laku aja gitu, yang penting balik modal, yang penting ketika kita mengeluarkan uang untuk beli material misalnya harganya 200.000, ya minimal harus balik lagi 200.000 gitu, nggak boleh kurang dari 200.000 dan lain sebagainya. Banyak sekali yang hanya berpikir gitu aja gitu, atau kadang bahkan ada yang berpikir yang penting untungnya banyak, mau nanti bisa berjualan secara berkelanjutan atau enggak ya itu nggak masalah, yang penting sekarang ada untungnya dan untungnya itu bisa dipakai untuk beli barang yang lain gitu. Kadang ada juga yang berpikiran seperti itu, sehingga ketika mereka menjalankan bisnisnya itu tadi, mereka nggak fokus. Maksudnya mereka tidak memilih secara jelas kira-kira strategi apa sih yang akan mereka gunakan untuk bisa memasarkan produknya itu tadi. Apakah diferensiasikah? Apakah keunggulan biayakah? Apakah fokuskah gitu? Yang mana yang dia yang dia pakai sebagai dasar itu tadi gitu. Sedangkan kita tahu bahwa masing-masing kategori, diferensiasi, keunggulan biaya, kemudian strategi fokus, itu masing-masing memiliki spesifikasi yang berbeda-beda gitu kan ya. Kalau tadi dari keunggulan strategisnya kita udah bahas. Kemudian dari segi segmen pasar yang dijadikan target pun juga sudah kita bahas. Bahwa kalau fokus itu dia lebih fokus kepada atau melayani hanya khusus untuk segmen pasar yang bentuknya kecil atau bisa dikatakan sebagai market niche atau ceruk pasar. Sedangkan untuk strategi diferensiasi dan keunggulan biaya itu biasanya segmen pasar yang ditargetkan itu adalah segmen pasar yang ukurannya biasanya lebih besar gitu. Makanya di sini tulisannya adalah industri, karena memang jumlah pasar yang terlayani itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pasar yang dilayani oleh strategi fokus gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak jelas mau pakai diferensiasi, mau pakai keunggulan biaya, atau mau pakai fokus, maka dia harus melayani segmen pasar yang apa, kemudian keunggulan apa yang dia tonjolkan, itu menjadi tidak jelas. Nah, ketika ada sebuah bisnis yang mengambil jalan seperti yang saya jelaskan barusan, yaitu adalah dia tidak fokus kemana arah dia akan berjalan, maka biasanya dia akan disebut dengan stuck in the middle, atau posisi di mana dia terjebak di antara strategi-strategi yang sudah tersedia. Jadi dia dibilang diferensiasi juga enggak, dibilang keunggulan biaya juga enggak, dibilang fokus pun juga enggak gitu, karena dia melayani semua orang gitu, dan semua orang ini enggak jelas siapa gitu. Apakah pelanggan atau target marketnya ini orang dengan berkebutuhan khusus, ataukah orang dengan pendapatan menengah ke atas, ataukah orang dengan pendapatan menengah ke bawah, ataukah orang dengan usia 20 sampai 40 tahun, ataukah orang dengan usia 5 sampai 20 tahun, atau mungkin usia di atas 50 tahun. Siapa gitu? Apakah dia yang yang statusnya masih mahasiswa dan pelajar, atau statusnya adalah orang yang baru saja bekerja, atau orang yang sudah mapan? Sebenarnya target marketnya siapa? Nggak jelas gitu, karena dari basicnya strategi apa yang dia tuju, yang dijadikan dasar itu juga nggak jelas, sehingga dia disebut dengan perusahaan yang berada di tengah-tengah, atau disebut dengan terperangkap di tengah, atau bahasa Inggrisnya adalah stuck in the middle. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kondisi stuck in the middle ini bagus atau nggak bagus gitu? Karena ketika orang misalnya dia nggak memilih salah satu gitu ya, misalnya kalau diferensiasi otomatis target marketnya udah jelas gitu, orang-orang yang bisa beli itu hanya orang-orang tertentu. Begitu juga dengan keunggulan biaya, orang-orang yang beli nggak akan orang-orang berduit. Kalau keunggulan biaya, dia pasti produknya murah, kualitasnya juga pasti tidak akan sebagus produk-produk lain yang mungkin harganya jauh lebih mahal gitu ya. Pasti orang-orang yang beli adalah orang yang pendapatannya menengah ke bawah. Orang dengan pendapatan menengah ke atas mungkin hanya akan sedikit sekali yang akan melirik produk dengan harga yang sangat rendah gitu.
Begitu juga dengan fokus, karena memang kebutuhannya khusus, ya dia nggak akan melirik produk-produk yang lain kecuali produk itu sudah memenuhi kebutuhan dan keinginan yang dia butuhkan gitu. Nah, ketika perusahaan berada di tengah-tengah ini gitu, apakah itu bagus atau nggak bagus gitu? Sedangkan kondisinya orang yang berada di tengah-tengah itu dia ke kanan oke, ke kiri oke. Maksudnya gini, oke dia jualannya murah, tapi ketika dia ketemu sama orang yang kelihatannya berduit, dia bisa jadi jual dengan harga yang lebih mahal untuk bisa kelihatan jauh lebih eksklusif misalnya gitu. Atau misalnya mungkin dia jualan produk yang sama tapi dia jual dengan harga yang agak tinggi dengan embel-embel nanti tak kasih bonus ini gitu, tak kasih bonus tambahan A B C D gitu, sehingga si pembelinya merasa wah enak nih beli di sini karena ada bonusnya gini. Padahal dia nggak tahu sebenarnya dia jual ke orang lain yang mungkin kelihatannya itu dengan pendapatan yang agak lebih rendah, dia jual dengan harga yang murah gitu, dan produknya itu sama. Dan ini kenyataan ya, maksudnya banyak sekali penjual atau banyak sekali UMKM yang masih menjalankan bisnisnya dengan strategi yang seperti ini. Jadi dia mau ke kanan oke, mau ke kiri oke gitu, mau jual ke orang yang kaya oke, mau jual ke orang yang pendapatannya biasa-biasa aja oke, supaya dia dua-duanya bisa dapat gitu. Nah, ini bagus atau enggak? Pertanyaannya gitu. Nah, tergantung dari kondisi si bisnisnya ini tadi. Cuman ya, kalau kita kembali lagi secara teori ini salah gitu. Bukan berarti 100% salah, tapi mendekati salah gitu. Kenapa? Karena secara teori kita pelajari bahwa kalau misalnya kita itu nggak jelas, maksudnya kita menggunakan basic yang mana, maka ketika kita mau melaju, kita bingung. Misalnya, kita tidak memutuskan mau pakai diferensiasi, keunggulan biaya, atau fokus. Ketika kita mau menetapkan sebuah harga, kita bingung. Mau kita jual dengan harga murah, atau mau kita jual dengan harga yang cukup mahal gitu. Karena kita nggak jelas siapa target market kita. Sedangkan kalau misalnya kita jualan dengan harga yang murah, maka otomatis biaya promosi kita itu nggak akan bisa sebanyak ketika kita menjual produk dengan harga yang cukup mahal. Karena memang kita nggak punya biaya untuk promosi gitu. Jadi kalau misalnya kita jual produk, misalnya kue nastar harganya 100.000, kita bisa endorse misalnya ke selebgram siapa gitu, misalnya ke Aukarin gitu misalnya, bisa endorse. Tapi kalau misalnya kita jual kastengel atau kita jual nastar dengan harga 20.000, lah kita harus jualan berapa toples untuk bisa endorse ke Aukarin? Sedangkan mungkin satu toples kita cuman untung 500 rupiah. 500 rupiah cuman untung buat apa? Mungkin buat gaji aja pas-pasan gitu kan, apalagi buat ngendorse orang. Jadi ketika kita sudah menentukan oke, kita pakai strategi diferensiasi, maka nanti proses promosinya, strategi pemasarannya, strategi produksinya, strategi pemilihan bahan bakunya itu akan berbeda dengan ketika kita memilih strategi keunggulan biaya. Begitu juga dengan fokus. Nah, ketika kita terjebak di tengah-tengah itu tadi, alias kita nggak ngerti arahnya mau ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, maka kita akan kebingungan. Pertama, kebingungan jual harga berapa, kemudian bingung kita mau beli bahan di mana dengan harga berapa. Yang kita targetkan itu apa? Apakah harganya yang murah kah? Apakah kualitasnya yang bagus kah? Ataukah kita punya keunikan sendiri dan lain sebagainya. Kita jadi bingung. Sehingga secara teori dikatakan bahwa orang yang berbisnis dan tidak menentukan strateginya secara jelas, basic strateginya ya maksudnya secara jelas, maka dia dikatakan hampir salah, alias bisa membahayakan kondisi dari bisnisnya gitu. Kenapa? Karena saking nggak jelasnya dia itu tadi, sehingga untuk bisa maju itu kemungkinannya itu hanya kecil gitu, karena orang basicnya aja nggak jelas kok, apalagi dia mau maju gimana caranya, dia mau bisa berkembang. Orang dia aja basicnya
belum tahu dia mau mengunggulkan apa. Apakah mengunggulkan biaya yang murah, ataukah dia mengunggulkan atribut-atribut bisnisnya, ataukah mengunggulkan apa, dia nggak jelas. Sehingga perlu dihindari untuk berada di tengah-tengah itu tadi. Sehingga saran bagi teman-teman yang berbisnis adalah harus segera ditentukan kira-kira apa sih keunggulan bisnis dari teman-teman itu. Kalau misalnya sudah punya keunggulan bisnisnya, ya udah, itu silahkan dipertahankan dan diperkuat lagi. Supaya apa? Supaya teman-teman ketika masuk ke dalam persaingan pasar itu nggak mudah tergeser oleh pesaing-pesaing yang lainnya gitu. Karena ketika kita udah punya sesuatu yang khas gitu ya, kita udah punya sesuatu yang khas, orang lain itu nggak akan mungkin dengan mudah menggantikan posisi kita di benak konsumen kita. Gitu. Itu penjelasan untuk stuck in the middle. Nah, balik lagi di dalam persaingan bisnis gitu ya. Kalau tadi kita sudah membahas ada 3 strategi dasar bisnis yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, perlu diketahui juga bahwa selain strategi gitu ya, selain strategi yang harus kita tentukan pada saat kita melakukan atau mengembangkan bisnis, menjalankan bisnis kita itu tadi, ada hal lain yang perlu diketahui, yaitu adalah arena persaingan. Arena persaingan ini apa? Arena persaingan itu adalah kondisi yang akan kita temui pada saat kita menghadapi persaingan di pasar itu tadi. Nah, yang perlu diketahui adalah arena persaingan ini itu ternyata ada levelnya. Jadi, untuk perusahaan-perusahaan yang baru masuk ke dalam sebuah industri, itu dia pasti akan mengalami arena persaingan yang tahap pertama. Nah, kalau dia udah agak lama, dia akan naik arena persaingannya dari yang pertama naik ke arena persaingan kedua. Begitu juga seterusnya sampai nanti arena persaingan yang tertinggi, dan nanti akhirnya ketika dia sudah menang di arena persaingan tertinggi, dia akan menjadi salah satu perusahaan yang terkuat di dalam sebuah industri tersebut. Nah, menurut modul kita gitu ya, ada 4 jenis arena persaingan yang biasanya akan ditemui oleh sebuah perusahaan ketika dia bersaing di dalam pasar. Nah, 4 arena persaingan itu tadi adalah yang pertama, persaingan harga dan kualitas. Kemudian yang kedua adalah persaingan waktu dan pengetahuan. Yang ketiga, persaingan penciptaan halangan memasuki pasar. Yang keempat adalah persaingan berkaitan dengan kekuatan keuangan perusahaan. Kalau sudah semuanya itu terlewati, maka dia akan berada pada bentuk struktur pasar, yaitu adalah pasar persaingan sempurna, di mana kita tahu bahwa pasar persaingan sempurna itu semuanya serba perfect. Gak ada lagi yang namanya isu-isu buruk untuk menjatuhkan lawan. Kemudian gak ada lagi perang harga, gak ada lagi ngegeng sama perusahaan-perusahaan sejenis, kemudian berusaha untuk mengeluarkan perusahaan yang baru itu tadi supaya nggak jadi pesaingnya dan lain sebagainya. Jadi di persaingan sempurna itu semua perusahaan yang berada di dalam satu industri, jumlah pasar yang dikuasai itu jumlahnya itu sama. Kalau satu perusahaan itu jumlah pasar yang dikuasai adalah 10%, maka yang lainnya juga kurang lebih 10% atau 11%, 10,5%. Pokoknya mirip-mirip. Kemudian juga persaingan berkaitan dengan keunggulan bisnisnya itu semuanya sama gitu. Maksudnya udah nggak bisa lagi, celah itu sangat kecil gitu untuk bisa menjadi perusahaan yang jauh lebih menarik lagi di mata konsumen gitu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi persaingan sempurna itu adalah kondisi yang paling ideal. Nah, balik lagi ke 4 arena persaingan. Yang pertama ada harga dan kualitas. Kayaknya persaingan harga dan kualitas itu gampang banget ya ditemuin gitu ya. Mau itu jualan bentuknya itu toko kelontong, atau jualan gorengan,
kemudian jualan keliling, jualan apa aja, sampai perusahaan yang gede sebesar Unilever itu tetap melakukan yang namanya persaingan harga dan kualitas gitu. Persaingan harga dan kualitas. Sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi. Pertama, persaingan harga dan kualitas. Jadi, entah itu toko kecil, toko kelontong, toko yang di depan tetangga teman-teman itu, kemudian yang di pasti di dekat rumah kita ada ya toko kelontong. Kemudian perusahaan besar sekalipun seperti Unilever, itu mereka pasti akan melakukan atau mengalami arena persaingan yang pertama, yaitu adalah arena persaingan harga dan kualitas. Nah, arena persaingan harga dan kualitas ini apa sih sebenarnya gitu? Di tahap yang pertama ini, di tahap arena persaingan harga dan kualitas ini, semua perusahaan, terutama perusahaan yang baru, itu mereka fokus bersaing dalam bentuk saingan harga. Jadi, siapa nih yang bisa jualan dengan harga yang lebih murah? Siapa nih yang bisa menghadirkan produk dengan kualitas yang cukup bagus tapi harganya itu murah? Atau siapa nih yang bisa ngasih diskon banyak? Nah, itu adalah bentuk persaingan di arena persaingan pertama. Jadi fokusnya itu masih perang-perangan harga, murah-murahan harga. Siapa yang bisa menghadirkan harga yang paling murah, itu yang menang. Apalagi kalau dia bisa menghadirkan produk dengan kualitas yang bagus dan harganya itu masih cukup terjangkau gitu. Itu adalah biasanya nanti yang akan menjadi pemenang gitu. Jadi fokus persaingannya adalah di kisaran itu. Jadi siapa yang bisa menghasilkan barang berkualitas dengan harga yang murah, maka dia yang akan bisa menang dan masuk ke arena persaingan yang kedua. Bagi perusahaan yang masih belum bisa menang di arena persaingan pertama, ya tetap persaingannya itu terus. Pasti akan bersaing harga terus. Nah, biasanya perusahaan yang baru masuk, dia akan pasti mengalami persaingan ini gitu. Biasanya ketika ada buka toko baru gitu ya, ini launching produk baru sehingga harganya kita diskon 50% atau misalnya beli 2 gratis 1 seperti itu. Itu fungsinya untuk apa? Memang terutama untuk negara-negara seperti negara kita, itu sangat mudah sekali ketika perusahaan itu melakukan promosi dalam bentuk harga, karena memang dari segi pendapatan kita memang masih belum sebanyak negara-negara lain gitu ya. Pendapatan per kapita kita itu masih cenderung rendah, sehingga kalau misalnya kita ditawarin sebuah produk dengan harga murah, embel-embel murah atau grosir atau diskon, itu pasti mata kita tuh udah bling-bling gitu ya. Apalagi kalau sekarang ada Shopee, ada Lazada, ada online shop yang lainnya, platform online yang lainnya, ada banyak sekali, dan mereka itu juga menjadi wadah untuk semakin berperang harga itu tadi gitu, karena semakin besarnya persaingan gitu ya, didukung sama adanya teknologi itu tadi, sehingga semuanya menjadi harga itu udah nggak ada apa-apanya gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman masuk ke Shopee Mall itu biasanya ada botol minuman dengan harga misalnya cuma 10.000 gitu, 12.000. Itu menurut saya udah harga yang nggak masuk akal banget gitu. Karena ya gimana ya, maksudnya kalau misalnya kita tidak memproduksi dalam jumlah yang besar, kita nggak akan mungkin bisa menghasilkan harga dengan semurah itu gitu. Apalagi kualitasnya minimal pasti sudah bisa diisi air panas gitu ya. Sedangkan biasanya kalau zaman dulu, misalnya mungkin 2-3 tahun sampai 5 tahun ke belakang, mungkin untuk botol minum yang bisa diisi air panas itu harganya nggak mungkin cuma 12.000. Itu sangat nggak mungkin sekali gitu ya. Apalagi zaman dulu tuh masih heboh-hebohnya yang namanya Tupperware. Tupperware itu satu botol harganya bisa lebih dari 50.000. Dan jangankan produk-produk murah ala Cina ya, Tupperware aja sekarang udah ada yang cuma 29.000, kemudian 35.000, itu ada banget gitu. Sehingga
Bahkan produk sekelas Tupperware yang notabene katanya produknya itu adalah import, itu mereka juga ikut-ikutan perang harga gitu, karena memang apa ya, sangat lumrah banget gitu loh untuk orang itu bisa yang namanya melakukan perang harga itu tadi. Nah, kemudian arena persaingan yang kedua yaitu adalah waktu dan pengetahuan. Jadi kalau misalnya dia udah berhasil melalui tahap yang pertama, yaitu berkaitan dengan tahap harga dan kualitas, dia akan masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah persaingan berkaitan dengan waktu dan pengetahuan. Jadi kalau di tahap yang kedua ini, dia bukan lagi berperang berkaitan dengan siapa yang paling murah, siapa yang bisa mengeluarkan barang dengan kualitas bagus tapi harganya murah. Bukan itu. Tapi fokusnya adalah siapa yang bisa mengeluarkan produk dengan kualitas yang cukup tinggi dan dengan menggunakan teknologi yang up to date, serta cepet-cepetan untuk bisa launching. Itu adalah yang dipertaruhkan ketika di arena persaingan yang kedua. Jadi yang pertama, siapa nih yang bisa ngeluarin produk yang inovatif atau yang berbeda banget dari produk-produk yang udah ada. Atau siapa nih yang bisa cepet-cepetan ngeluarin produk terbaru. Jadi di dua itu tadi. Contohnya Samsung dan Apple. Samsung dan Apple ini udah bukan lagi ayo siapa nih yang bisa produksi gadget dengan kualitas bagus tapi harganya murah. Bukan. Tapi dia udah fokus ke siapa nih yang bisa ngeluarin gadget dengan kualitas yang bagus dan inovatif produknya. Makanya kenapa setiap kali si Samsung ini nge-upgrade produknya, dia pasti akan ngikutin si Apple ini juga pasti akan saling menimpali gitu. Misalnya Samsung ngeluarin Apple ngeluarin kamera misalnya berapa megapiksel gitu ya. Kemudian Samsung ngeluarin 12 megapiksel. Kemudian Apple ngeluarin fitur fokus di dalam kameranya. Si Samsung ngeluarin apa. Begitu juga dengan gadget-gadget yang lain, tapi memang yang paling bentrok banget itu adalah Samsung dan Apple gitu ya. Walaupun memang secara target market mereka sangat berbeda, tapi untuk produk-produk Samsung yang premium seperti misalnya Samsung Galaxy S itu adalah salah satu produk yang premium ya. Samsung Galaxy Note itu adalah produk-produk Samsung yang premium, harganya adalah belasan juta. Nah, produk-produk Samsung yang premium ini dia akan bersaing sama si produknya Apple gitu, karena memang notabene produknya Apple ini dari dulu memang harganya premium gitu ya, harganya udah mahal gitu ya. Nah, sehingga ketika mereka ketemu sebuah teknologi yang baru, oh ada nih sekarang HP itu bukan cuman layarnya bukan cuman misalnya 75% dari besar HP, tapi udah bisa hampir 90% dari besar HP. Bahkan pinggirannya itu udah bisa jadi layar LCD juga gitu. Bukan lagi nggak bisa dipencet gitu. Makanya si Samsung akhirnya ngeluarin HP terbaru dengan bentuk yang seperti itu. Pinggirannya bisa dipencet. Sekarang yang terbaru lagi, si Samsung ngeluarin HP yang bisa ditekuk-tekuk. Ya kan? Ada tuh Samsung berapa sih saya lupa. Itu bisa ditekuk-tekuk HP-nya. Terus ada juga yang ngeluarin HP yang anti air. Jadi kalau misalnya dia dibawa nyelam ke dalam bawah laut, dia udah nggak perlu pakai pelindung lagi dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk persaingan di arena persaingan kedua, yaitu berkaitan dengan waktu dan pengetahuan. Seberapa cepat dia bisa ngeluarin produk baru dan seberapa inovatif produknya itu bisa dikeluarkan. Kemudian arena persaingan yang ketiga adalah penciptaan halangan memasuki pasar. Nah, ketika dia udah bisa melewati persaingan dalam bentuk inovatif ini tadi, transformasi itu tadi, maka dia akan memasuki
bentuk persaingan ketiga yaitu adalah upaya untuk bisa menghancurkan pesaing yang baru masuk. Jadi kalau teman-teman masih ingat pada saat kemarin-kemarin dulu saya sempat jelasin berkaitan dengan struktur pasar gitu ya. Ada yang namanya pasar oligopoli gitu ya. Pasar oligopoli ini adalah pasar yang dimana di dalam sebuah industri itu hanya ada beberapa perusahaan yang memiliki jumlah pangsa pasar yang besar yang ada di dalam sebuah industri tersebut. Jadi jumlah perusahaan yang besar itu yang menguasai pasar tersebut itu hanya berkisar 2-4 perusahaan. Dan masing-masing perusahaan itu jumlah pangsa pasar yang dikuasai itu sangat besar. Nah, ketika perusahaan itu ada di dalam bentuk struktur pasar oligopoli, maka yang dilakukan adalah dia akan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Untuk supaya dia bisa menghadirkan benteng khusus. Supaya apa? Supaya perusahaan yang baru itu yang baru masuk ke dalam industri tersebut itu tidak bisa bertahan hidup di dalam industri itu tadi. Nah, ini adalah bentuk arena persaingan ketiga, yaitu adalah penciptaan halangan memasuki pasar, yaitu ketika perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil melewati arena persaingan pertama dan arena persaingan kedua, mereka ini hasil akhirnya adalah perusahaan-perusahaan yang kuat yang memang memiliki pangsa pasar yang cukup besar dan mendominasi di dalam industri tersebut. Mereka ini akan bersatu dan kemudian akan berusaha untuk membangun sebuah benteng supaya perusahaan yang baru ini nggak bisa masuk. Atau kalau udah ada perusahaan baru yang terlanjur masuk, ya berarti yang dikerjakan adalah menghancurkan perusahaan yang baru itu tadi. Supaya apa? Supaya tidak membahayakan kondisi pasar dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada tersebut. Itu adalah yang dilakukan di arena persaingan ketiga. Jadi yang dilakukan adalah gimana caranya supaya orang yang masih baru ini tadi itu bisa mati. Atau supaya gimana caranya orang yang baru mau masuk itu nggak jadi masuk. Agak kejam sih ya, tapi memang kenyataannya adalah seperti itu gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang sudah lama ada di situ tadi itu bisa tetap bertahan gitu. Supaya tetap menjadi pioner atau supaya tetap menjadi orang-orang atau perusahaan yang dominan di dalam sebuah industri tersebut gitu. Nah, ketika dia sudah bisa melewati arena persaingan yang ketiga, maka dia akan masuk ke arena persaingan yang keempat, yaitu adalah kekuatan keuangan perusahaan. Nah, kalau sudah di arena terakhir ini, fokusnya bukan lagi gimana caranya kita menghancurkan pesaing, atau gimana caranya kita bisa cepet-cepetan ngeluarin produk yang inovatif, atau gimana caranya kita bisa mengeluarkan produk yang bersaing dengan harga yang murah, tapi fokusnya adalah siapa yang punya modal besar, itulah yang akan survive. Kenapa seperti itu? Karena perusahaan yang sudah berada pada arena persaingan keempat, yaitu adalah arena persaingan kekuatan keuangan perusahaan, maka saya yakin perusahaan yang berada di arena persaingan ini adalah perusahaan yang memang sudah memiliki posisi yang kuat di dalam benak konsumen. Sehingga fokusnya adalah gimana caranya dia bisa melakukan investasi atau memperluas investasi perusahaan sehingga apa? Supaya bisa memperluas pangsa pasar yang dimiliki atau pangsa pasar yang dikuasai. Baik itu dengan cara melakukan diversifikasi atau dengan cara melakukan fokus pada pengembangan bisnis inti yang dia miliki. Gitu. Intinya gimana caranya supaya dia bisa menjadi semakin besar. Nah, contoh-contoh perusahaan yang ada di arena persaingan keempat ini adalah misalnya seperti Astra International. Jadi kayak yang udah kemarin-kemarin sering banget kita bahas bahwa Astra International ini adalah salah satu perusahaan konglomerat yang terbesar di Indonesia. Fokus dari Astra International ini bukan lagi udah mikir gimana caranya kita dapat untung banyak, bukan cuman itu, tapi gimana caranya dia bisa mengembangkan sayap dari perusahaannya itu tadi. Makanya dia terus mengembangkan arena bisnisnya. Mulai tadi awalnya dia hanya
bergerak di bidang otomotif, kemudian dia masuk ke bidang perbankan, masuk ke bidang asuransi dan lain sebagainya. Fungsinya adalah untuk apa? Supaya dia bisa menjadi perusahaan yang paling kuat di antara perusahaan-perusahaan konglomerat atau perusahaan korporat yang lainnya gitu. Jadi kuncinya di arena persaingan keempat ini adalah kekuatan keuangan, alias siapa yang punya modal keuangan, modal dana yang cukup, dia yang akan bisa melaju pesat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Karena apa? Memang untuk melakukan investasi itu perlu dana ya, perlu dana. Dan selain dana juga perlu sumber daya manusia yang handal sih. Karena untuk mengelola bisnis yang berbeda itu tadi tidak sembarang orang bisa. Nah, itu adalah fokus yang ada di arena persaingan keempat. Nah, nanti seperti tadi yang udah saya jelaskan bahwa kalau perusahaan itu bisa menang di dalam arena persaingan keempat, maka dia akan melaju ke arena persaingan sempurna, di mana pasar persaingan sempurna ini adalah kondisi yang paling ideal yang diharapkan oleh seluruh pebisnis yang ada di di dunia gitu ya. Tapi belum tentu sih gitu, belum tentu, terutama untuk perusahaan yang memang sudah gede banget gitu. Biasanya mereka, ya siapa sih yang mau pangsa pasarnya itu jumlahnya sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain? Pasti mereka akan berusaha kalau misalnya bisa lebih, kenapa enggak gitu kan ya. Namanya orang berbisnis itu selalu fokusnya adalah uang dan uang gitu ya. Sehingga akan sangat mustahil untuk bisa masuk ke persaingan sempurna. Makanya persaingan sempurna itu kayak ibaratnya itu kayak apa sih, kayak sesuatu yang ada tapi cuma secara teori gitu, karena kenyataannya memang belum ada kondisi market yang sampai pada tahap persaingan sempurna. Semuanya pasti mentok ke monopolistik, di mana monopolistik itu ada banyak sekali perusahaan yang berada di dalam pasar yang melayani kebutuhan pasar. Kemudian ada beberapa perusahaan yang memang memiliki pangsa pasar yang lebih besar daripada daripada perusahaan yang lain, tapi perusahaan baru masih bisa dengan cukup fleksibel masuk ke dalam industri tersebut gitu, walaupun ada hambatan-hambatan yang masih harus mereka lalui. Jadi mentok masih ada pada pasar monopolistik gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu udah masuk pada arena persaingan keempat, maka dia udah dibilang wah udah keren banget gitu, berarti dia perusahaannya udah gede banget gitu. Nah, mengingat arena persaingan ini tadi ada 4 gitu ya, dan memang arena persaingan pertama itu adalah arena persaingan yang sering banget ditemuin. Makanya di dalam modul itu diperdetil lagi, diperjelas lagi mengenai anak tangga atau bentuk-bentuk persaingan dari persaingan harga dan kualitas itu seperti apa gitu. Nah, kalau menurut modul itu ada 7 bentuk persaingan dari persaingan harga dan kualitas. Kalau tadi saya menjelaskan bahwa secara umum persaingan harga dan kualitas ini adalah berkaitan dengan siapa yang bisa menghasilkan produk dengan kualitas yang cukup bagus dan harga yang cukup rendah, itu yang akan menang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau perdetil lagi, kira-kira bentuk persaingan itu seperti apa? Nah, ternyata ada 7 bentuk persaingan yang ada di dalam tahap persaingan pertama. Yang pertama ada perang harga. Seperti tadi yang udah saya jelaskan ya. Jadi murah-murahan harga. Siapa yang paling murah itu yang menang. Kemudian yang kedua ada perubahan posisi relatif. Kemudian ada posisi di jalur tengah. Ada pengisian seluruh curug pasar, ada mengepung pada posisi ekstrim, ada mengisi ceruk. Kemudian ada juga keunggulan harga dan kualitas, ada juga pengulangan siklus persaingan. Oke. Saya jelasin secara gamblang aja dari yang pertama, yaitu adalah perang harga. Nah, perang harga ini dia
salah satu bentuk perang harga itu adalah disguise price war sama phantom price war. Jadi kalau disguise price war itu dia mengeluarkan harga, maksudnya menjual produk dengan harga yang murah, tapi ternyata ketika dia udah beli gitu ya, karena murah kan ya, waduh murah nih, tertarik gini. Nah pas udah beli ternyata ada embel-embelnya, oh kalau misalnya mau gratis servis selama 1 tahun harus bayar sekian rupiah. Oh kalau misalnya mau diinstalkan Windowsnya, misalnya beli laptop mau diinstalkan Windowsnya harus bayar misalnya 250.000. Oh kalau misalnya mau dapat mouse harus nambah sekian. Oh kalau misalnya mau dapat tas laptop harus nambah sekian. Itu kalau disguise war. Sedangkan kalau phantom price war itu kebalikannya. Kalau phantom price war dia cenderung menjual dengan harga yang lebih tinggi, tapi dia jualnya itu plus gitu. Jadi misalnya dia jual laptop, oke harganya lebih mahal 500.000 daripada toko yang lainnya, tapi ternyata ada bonusnya, bonus pelindung, bonus tas laptop, kemudian bonus mouse, bonus apalagi lah bonus yang lain-lainnya gitu. Ada banyak. Itu kalau yang phantom price war. Jadi kelihatannya oh mahal di awal tapi ternyata banyak bonusnya gitu. Itu adalah salah satu bentuk perang harga. Strategi perang harga. Kemudian yang kedua ada perubahan posisi relatif. Kalau perubahan posisi relatif ini maksudnya adalah oke, dari awal dia menjual dengan harga murah dan kualitas sebanding. Kemudian dia bisa bergeser ke arah selanjutnya. Misalnya, oke lah harganya dinaikin tapi kualitasnya juga dinaikin. Gitu. Atau bisa juga harganya tetap tapi kualitasnya dinaikkan. Jadi merubah posisi itu tadi namanya posisi relatif ya. Jadi strategi perubahan posisi relatif itu adalah merubah posisi strategi awal dari perusahaan itu tadi. Kalau misalnya awalnya itu menjual sebanding gitu ya, maksudnya harga dan kualitas itu sebanding, dia bergeser ke harganya tetap tapi kualitasnya dinaikkan, atau harganya tetap tapi kualitasnya direndahkan gitu. Jadi dia berubah posisi terus supaya apa? Supaya dia bisa memperlebar pangsa pasarnya gitu. Kemudian yang ketiga ada posisi di jalur tengah. Jadi posisi di jalur tengah ini adalah kondisi di mana dia memposisikan kualitas dan harga itu berada di tengah-tengah, nggak terlalu bagus banget, maksudnya nggak terlalu high quality banget dan nggak terlalu low quality banget. Begitu juga dengan harganya, nggak terlalu mahal banget dan nggak terlalu murah banget. Tujuannya untuk apa? Supaya perusahaan ini ketika dia terjadi perubahan lingkungan bisnis maksudnya ya, misalnya tiba-tiba terjadi krisis ekonomi, dia mau pindah, geser posisinya itu menjadi lebih mudah gitu, karena kondisinya itu bukan jualan produk dengan produk yang kondisinya itu sangat istilahnya itu sangat berbeda banget gitu. Jadi kalau misalnya dia jual barang dengan harga dan kualitas yang sangat tinggi, maka kan otomatis target pasarnya itu adalah orang-orang yang berduit. Kalau dia ngeset harga dan kualitas yang rendah, maka orang-orang yang dituju atau orang-orang yang ditarget itu adalah orang-orang yang biasa-biasa aja pendapatannya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada terjadi krisis ekonomi dan sebelumnya itu dia berjualan produk dengan harga yang sangat mahal, maka dia mau menurunkan kualitas produk dan harganya itu tadi itu terlalu jauh, sehingga kalau misalnya pun mereka merubah harga dan kualitasnya menjadi menjadi posisi yang mana sesuai dengan kondisi yang sekarang gitu ya, dimana kondisi sekarang itu adalah kondisi krisis ekonomi, maka yang ada konsumennya itu malah tanda tanya, loh bukannya orang ini zaman dulu itu jualan produknya itu dengan harga yang mahal banget dan kualitas yang mahal banget, kualitas yang bagus banget, kok sekarang jualan produk yang biasa-biasa aja, ini bener apa enggak gitu.
Yang ada orang itu malah bertanya-tanya dan malah mempertanyakan, ini kualitasnya bener apa enggak nih, ini jangan-jangan nipu, ini jangan-jangan bla 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 dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya posisinya itu ada di jalur tengah, maka dia akan jauh lebih mudah untuk bisa menyesuaikan ketika kondisi lingkungan bisnis itu berubah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pengisian seluruh ceruk pasar. Nah, maksudnya kalau pengisian seluruh ceruk pasar ini maksudnya adalah perusahaan itu berusaha untuk masuk ke segala lini atau segala segmen pasar. Jadi, kalau teman-teman belajar marketing, itu di situ kan ada yang namanya segmen pasar itu adalah pembagian kategori pasar gitu kan ya. Jadi kalau dilihat pengkategorian dari sisi pendapatan, maka ada pendapatan menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas. Atau kalau misalnya dilihat dari sisi umur, maka pengkategoriannya ada misalnya dari umur 5 tahun sampai 15 tahun, 15 tahun sampai 25 tahun, 25 tahun hingga 40 tahun, dan di atas 40 tahun, misalnya seperti itu. Dan seterusnya, itu adalah bentuk segmentasi pasar, yaitu adalah pengkategorian pasar. Nah, ketika kita sudah mengkategorikan pasar, otomatis kita akan melakukan pentargetan. Jadi kalau misalnya kita mau jualan, setelah kita melakukan segmentasi pasar, itu kita akan memilih kira-kira segmen pasar mana nih yang akan menjadi target market kita. Gak akan mungkin semua segmen pasar itu kita layani, gak akan mungkin. Jadi kita pasti akan memilih beberapa segmen pasar yang sesuai dengan karakter produk kita. Nah, setelah kita pilih, berarti kan kita hanya melayani sebagian dari segmen pasar yang ada. Nah, pengisian seluruh ceruk pasar ini maksudnya adalah kita berusaha untuk melayani hampir semua dari segmen pasar yang ada. Tentu dengan bentuk produk yang berbeda. Kalau misalnya kita maksudnya jualan produk untuk segmen pasar yang menengah ke atas pendapatannya, dengan kondisi yang mapan, umur yang cukup dewasa, dan lain sebagainya, maka produk yang kita jual mungkin kategorinya lebih premium. Tapi ketika kita masuk ke segmen pasar yang memang kategorinya itu adalah pendapatan rendah, kemudian beban hutang masih banyak, kemudian masih belum mandiri secara penuh, masih ikut orang tua dan lain sebagainya, kita akan tawarkan produk dengan kategori yang jauh lebih rendah, dengan kualitas yang lebih rendah, sehingga mungkin produknya adalah produk basic atau produk standar, atau mungkin di bawahnya lagi, itu juga bisa. Sehingga pengisian seluruh ceruk pasar ini fungsinya adalah untuk memperlebar pangsa pasar yang kita miliki. Dengan cara apa? Dengan cara mengisi seluruh segmen pasar yang ada dan menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan segmen pasar yang kita tuju. Jadi setiap segmen pasar itu akan berbeda. Nah, berbeda dengan mengepung pada posisi ekstrim dan mengisi ceruk. Kalau mengepung pada posisi ekstrim, itu seperti tadi yang udah saya jelaskan, bahwa posisi ekstrim itu adalah kondisi di mana kita menjual produk dengan harga yang sangat tinggi dan kualitas sangat tinggi, dan kalau posisi yang bawah itu adalah menjual dengan produk yang sangat rendah dengan harga yang sangat rendah juga. Nah, ini adalah dua posisi ekstrim, posisi atas dan posisi bawah. Ketika kita melakukan strategi mengepung pada posisi ekstrim dan mengisi ceruk, maka yang kita lakukan adalah fokus kepada segmen atas dan segmen bawah, atau posisi atas dan posisi bawah aja, bukan seluruh segmen pasar kita masuki. Jadi berbeda dengan sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kan semua segmen pasar kita coba masuki. Kalau yang mengepung pada posisi ekstrim, ya yang kita masuki cuman yang posisi ekstrim saja, ditambah dengan posisi awal kita. Posisi awal kita itu berada di mana? Apakah di tengah-tengah kah, atau cenderung ke atas atau cenderung ke bawah gitu. Kemudian yang selanjutnya ada keunggulan harga dan kualitas. Nah, kalau keunggulan harga dan kualitas ini adalah penyesuaian berkaitan dengan harga dan kualitas. Maksudnya kita berusaha untuk memvariasikan harga dan juga kualitas dari produk kita, sehingga ketika ada perubahan lingkungan ekonomi atau perubahan lingkungan bisnis, maka kita bisa
terus beradaptasi dengan perubahan kondisi itu tadi. Nah, kemudian yang terakhir ada pengulangan siklus persaingan. Pengulangan siklus persaingan ini maksudnya adalah ketika semua bentuk strategi ini tadi udah dicoba dan ternyata kita masih belum bisa lolos dari tahap persaingan pertama, maka yang akan kita lakukan atau yang akan kita hadapi adalah mengulang siklus persaingan, yaitu kita akan kembali lagi pada siklus persaingan yang pertama, yaitu adalah perang harga dalam bentuk disguise price war dan phantom price war. Kalau nanti kita udah lolos di tahap yang pertama, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu adalah perubahan posisi relatif, dan seterusnya sampai kita bisa lolos di tahap yang pertama, yaitu tahap persaingan harga dan kualitas. Kalau kita sudah lolos dari tahap persaingan harga dan kualitas, baru kita masuk ke tahap persaingan kedua, yaitu adalah persaingan dalam bentuk waktu dan pengetahuan. Begitu juga sampai seterusnya sampai tahap persaingan yang keempat. Gitu. Nah, kenapa sih kita bahas anak tangga dari persaingan harga dan kualitas ini gitu? Karena jelas ya, karena memang kita nggak bisa menghindari yang namanya perang harga itu tadi. Apalagi kalau kita itu baru di dalam sebuah industri, pasti kita akan terus-menerus yang namanya melakukan perang harga gitu. Walaupun sebenarnya kita udah punya market sendiri gitu ya. Mungkin pada saat awal kita main harga itu parah banget gitu, diskon besar-besaran. Tapi lambat laun kan kita udah punya market. Tapi kenapa kok kita terus-terusan melakukan perang harga gitu ya? Karena memang perang harga ini sebenarnya merugikan gitu, sehingga kita harus otak-atik gimana caranya kita tetap bisa survive di dalam persaingan perang harga dan kualitas ini tanpa harus mengurangi laba secara besar gitu. Karena memang ya namanya orang berbisnis gitu, walaupun dia ngasih diskon, tetap aja yang dipikirin harus gimana caranya dia harus bisa tetap mendapatkan laba gitu. Jadi semua perusahaan itu pasti akan mengalami perang harga dan kualitas, tapi semua perusahaan juga akan berusaha untuk cepat bisa keluar dari persaingan harga dan kualitas ini. Karena apa? Semakin lama dia berada dalam tahap persaingan yang pertama ini, semakin dia tidak akan bisa berkembang. Karena apa? Fokusnya hanya pada persaingan harga dan kualitas. Sedangkan persaingan harga dan kualitas ini tidak mendukung perkembangan dari perusahaan kita untuk bisa lebih maju lagi gitu. Karena yang ada kita akan terus-menerus menekan margin yang seharusnya bisa kita dapatkan secara maksimal. Gitu. Ada pertanyaan? Materinya cuma dikit banget pertemuan ini. Materinya cuma dikit banget dan udah selesai, cuma 5 slide aja. Ada yang mau ditanyakan berkaitan sama ini? Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Nggak ada, oke. Kalau nggak ada berarti saya yang nanya. Nah, kita kan udah selesai nih belajar dari bab 1 sampai bab 9. Mulai dari awal kita belajar secara pengertian apa sih itu manajemen strategik, kemudian siapa sih yang merumuskan yang namanya strategi di dalam sebuah perusahaan. Kemudian kita belajar mengenai analisis dasar di dalam manajemen strategik, yaitu ada 2, ada analisis lingkungan bisnis dan ada analisis profil perusahaan. Kemudian kita belajar mengenai alat analisis di dalam manajemen strategik, yaitu ada matriks SWOT, ada matriks MP3, ada matriks MDTI, kemudian
kita juga belajar mengenai pentingnya visi dan misi di dalam penentuan strategi perusahaan. Kemudian kita juga belajar mengenai jenis-jenis strategi atau bentuk-bentuk strategi yang tersedia yang bisa dipilih oleh perusahaan ketika berada dalam posisi-posisi tertentu. Pertanyaan saya adalah, teman-teman pasti ada dong yang punya bisnis. Ada nggak yang sekarang lagi punya online shop di Taiwan, atau mungkin punya toko di Indonesia, punya bisnis di Indonesia? Ada nggak? Banyak nggak? Punya bisnis kecil-kecilan. Ada ya? Oke. Nah, kalau ada, pertanyaan saya adalah, kira-kira teman-teman setelah mempelajari yang namanya manajemen strategik ini gitu, kira-kira apa sih yang kurang dari bisnis teman-teman sekarang itu? Teman-teman tuh kurang ngelakuin apa sesuai dengan apa yang udah teman-teman pelajari? Ada yang bisa sharing? Kira-kira apa yang bisa diambil dari mata kuliah ini? Pasti kan teman-teman kalau misal ikut kuliah walaupun cuma dengerin aja kan, pasti kan jadi dikit-dikit jadi ngerti kan ya. Oh ternyata aku kemarin itu waktu bangun bisnis jadi gini gitu. Nah, kira-kira ada yang bisa share nggak? Apa sih yang belum teman-teman lakukan sesuai dengan apa yang udah kita pelajarin ini? Apa yang masih kurang? Yang kira-kira kelewatan gitu? Apa? Yang modal doang, Bu. Satu-satu apa? Mbaknya Sumiati dulu mungkin. Kurang modal, Bu. Kurang modal. Oke, kurang modal. Tapi secara ilmu ya, maksudnya pada saat Mbak bikin bisnis apa nih? Saya. Iya, Mbaknya Sumiati jualan pulsa sama kontrakan sama jualan pulsa. Nah, itu punya kontrakan. Di sini jualan pulsa sama jualan baju, kerudung, macam-macam lah. Nah, kira-kira nih, tadi kan kita udah bahas mengenai basic strategi ya, terutama hari ini. Kita kan hari ini belajar mengenai basic strategi. Ada strategi diferensiasi, ada strategi keunggulan biaya, ada juga strategi fokus. Nah, kira-kira Mbak Nyai Sumiati ini, kalau kita mengaca kepada apa yang udah kita pelajari hari ini, kira-kira Mbak udah menentukan arah bisnisnya, maksudnya basic strategi bisnisnya, atau justru berada pada posisi yang tengah-tengah? Tadi kan saya sempat nyebutkan bahwa ada posisi stuck in the middle atau terjebak di tengah-tengah, di mana sama sekali tidak menetapkan strategi apapun. Kira-kira Mbak Nyai Sumiati masuk kategori yang mana? Itu tadi kalau nggak salah Kak Herti deh, suaranya Mbak. Oh ya, yang jualan pulsa, yang jualan pulsa, baju, kerudung dan lain-lain tadi siapa? Saya Sumiati. Iya. Saya Gimana tuh Mbak? Kira-kira menurut Mbak sendiri, Mbak udah menentukan strategi belum? Walaupun bukan secara tertulis ya gitu. Kadang kan kita ngelakuin aja gitu, tapi kita nggak tahu kalau sebenarnya secara teori itu ada gitu. Atau justru Mbak Nyai Sumiati berada pada posisi di tengah-tengah?
bisa jadi di tengah-tengah. Tapi kalau saya sih sistem jualannya gini ya, sedikit yang penting untuk sedikit yang penting lancar gitu. Untuk sedikit yang penting lancar. Kebetulan ini produknya produk orang ya? Produk orang lain ya, bukan produk sendiri. Tapi kan modalnya kan semua uang saya nggak pakai pinjam. Nggak, maksudnya kalau misalnya produk orang, tapi kan kayak pulsa kan yang punya orang kan kayak itu oke kan, kita kan belanja tuh jual lagi. Iya. Ya, jadi kan kalau misalnya produk orang itu kan bakal susah banget untuk bisa ngambil strategi ngambil strategi yang rendah biaya gitu ya, karena kan Mbak nggak bisa ngatur biaya produksinya kan, karena dari awalnya Mbak udah ngambil ke orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mempraktekkan ilmu, berarti pilihannya kalau misalnya kita lihat ketiga jenis strategi itu tadi, maka Mbak Nyai Sumiati cuman bisa milih antara mau diferensiasi atau mau fokus. Itu kalau kita mengaca pada teori yang kita pelajari hari ini gitu ya. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya yang saya tanyakan ke Mbak Sumiati itu adalah kira-kira menurut Mbak lebih mending Mbak tetap kayak posisi sekarang ya, maksudnya kalau sesuai teori kan tadi kita nyebutnya adalah stuck in the middle ya, jadi berada di tengah, atau kira-kira lebih baik ke depannya Mbak milih yang strategi diferensiasi atau strategi fokus. Kalau menurut Mbak nih ya, menurut Mbak di industri yang Mbak lagi bisnis sekarang ini, baik itu bisnis yang di Taiwan atau di Indonesia? Mau ngambil risiko yang banyak, saya nggak mau ngambil risiko yang banyak yang sekarang dijalani sedikit yang penting lancar gitu aja. Istilah nggak mau ngambil risiko sekarang yang dijalanin aja pelan-pelan Bu maksudnya. Iya sih, betul. Cuman yang saya tanyain bukan itunya gitu. Soalnya kan kita berkendalanya sambil bekerja. Jadi susah mau ngikut yang kayak fokus sama ini tuh gimana ya? Oke deh. Oke, makasih Mbak Nyai Sumiati. Tadi ada yang lain mungkin? Coba, saya pengen tahu aja. Ada yang mau sharing mungkin? Kira-kira apa sih yang kurang setelah teman-teman pelajarin mata kuliah ini? Kira-kira apa sih yang menurut teman-teman belum dilakuin dan kira-kira bisa dilakukan untuk bisa mengembangkan bisnis teman-teman yang ke depan? Punya bisnis bingung. Aduh, kok sama kayak saya. Saya juga lagi berhenti. Misalnya nih bukan ya punya usaha gitu. Maksudnya strateginya udah sama lah. Tapi kadang-kadang kan karyawannya yang ada yang jujur gitu Bu. Iya. Terus itu gimana? Misalnya kalau menurut saya sih ya, kalau untuk karyawan yang nggak jujur atau misalnya dalam proses melakukannya, maksudnya dalam proses menjalankan bisnisnya itu terjadi kendala apa gitu misalnya, itu sebenarnya dari SOP aja sih.
dipecat. Kadang-kadang dipecat aja. Ya daripada di kontraknya. Kadang-kadang kalau pakai misalnya kan kerjanya kan pakai komputer, pakai data gitu yang bisa dimanipulasi, yang bosnya nggak tahu. Itu kan nggak bisa pecat aja. Nyari kan misalnya kesalahannya, fatalnya itu di mana, nyari buktinya kan nggak segampang itu. Ya, kan namanya sebagai yang punya yang jadi bos itu harus lebih teliti, masa kalah bawahan. Kan nggak mungkin ngecek satu, nggak mungkin ngecek komputernya satu. Biasanya sih itu diantisipasi dari SOP sih Mbak. Maksudnya walaupun SOP itu sebenarnya emang tertulis. Biasanya kan komputer kalau di perusahaan kan udah ya kan Bu, biasanya kalau di komputer di perusahaan biasanya kan udah ada ininya, nggak bisa memanipulasi kan sama bosnya itu kan udah kayak di setting itu kan biasanya. Kalau perusahaan yang besar sih iya, cuman kalau misalnya perusahaan yang masih kecil biasanya masih bisa sih. Kayak misalnya kalau misal kita nyatet di Excel gitu, itu kan gampang banget untuk dirubah. Biasanya kadang-kadang masih terjadi seperti itu untuk yang emang kecil gitu. Biasanya itu berkaitan sama SOP sih. Mbak Siti Kumaida kerja di mana? Kerja di rumah apa kerja di pabrik? Dulu kan kerjanya di pabrik gitu, cuma kayak banyak banget yang teman-teman yang nggak jujur gitu kan. Kadang-kadang kasihan sama bos, tapi kan kita sebagai teman nggak mungkin kayak omongan gitu nanti dikira gimana, tapi kan kasihan juga. Iya, sama yang berusaha. Biasanya itu ngeceknya tuh dari SOP. Biasanya kalau kerja di pabrik itu kan lebih formal ya daripada kerja di rumah. Kalau kerja di pabrik itu biasanya ada SOP-nya. Jadi kalau mau ngapa-ngapain misalnya harus pakai baju apa, kemudian caranya gimana, untuk megang, untuk mindah itu caranya gimana, untuk masang itu caranya gimana, semuanya itu udah ada SOP-nya. Biasanya kalau misalnya kita balik ke industri UMKM ya, maksudnya kita kan skala kita kan kecil gitu, maksudnya kalau misalnya kita nggak punya modal yang gede banget, pasti bisnis-bisnis yang bisa kita buat adalah bisnis-bisnis dalam skala kecil, yaitu adalah UMKM atau home industry. Nah biasanya kalau home industry itu walaupun mereka nggak punya SOP secara tertulis, tapi itu penting untuk dibuat. Supaya apa? Supaya bisa ngecek kalau misalnya ada kejadian-kejadian kayak yang tadi Mbak tanyakan itu. Misalnya nih contohnya kalau misalnya oke lah, inputnya misalnya sudah pakai komputer gitu. Tapi pasti harus ada serah terima. Misalnya serah terima itu harus dalam bentuk tanda tangan dan harus diikuti foto dan lain-lainnya. Itu adalah fungsinya untuk supaya meminimalisir kejadian-kejadian kayak gitu tadi. Makanya kenapa teori itu kesannya kayak teori yang wow, kayak terlalu apa ya, nggak mungkin lah ini dipraktekin gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita pengen bisa lebih baik, itu sedikit demi sedikit teori itu harus kita terapin gitu. Makanya kayak contohnya tadi dari mulai SOP, kemudian mulai dari awal tujuan berdirinya perusahaan ini itu apa, kita tuh mau kemana, arahnya itu mau ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu sebenarnya harus ditentukan gitu ya. Kalau misalnya kayak tadi kan kata Mbak Nyai Sumiati kan, ya kita yang penting jalan aja gitu, yang penting sedikit tapi berkelanjutan gitu, itu ya bagus-bagus aja. Tapi sebenarnya kalau kita mengaca kepada apa yang sudah kita pelajari, kalau misalnya untuk bisa mengembangkan bisnisnya itu tadi, akan lebih baik kalau misalnya mulai dipikirkan sejak awal ini kira-kira mau diarahkan kemana gitu. Contohnya kalau tadi misalnya saya ambil contoh kasusnya Mbak Nyai Sumiati tadi ya, misalnya mengontrakkan rumah gitu misalnya. Mengontrakkan rumah itu kan bukan uang 100.000 ya, maksudnya ngontrak rumah itu kan paling enggak 1 tahun. Iya, Mbak Sumiati ngontrakin rumahnya biasanya berapa tahun Mbak? 1 tahun apa setengah tahun apa per bulan? Enggak, soalnya bulanan. Per bulan. Berarti perpanjangnya per bulan gitu. Iya, per bulan. Intinya dananya masuk tanggal 10 ya, bayar tanggal 10 paling telat 2 hari.
Tapi nggak ada kontrak awalnya, maksudnya harus kontrak selama 1 tahun gitu misalnya. Enggak. Oh enggak. Kan ada yang kebanyakan mintanya bulanan sih. Nah, kalau misalnya mungkin Ya, ada secara yang minta 1 tahun. Kalau 1 tahun sih sebenarnya lebih murah. iya, biasanya gitu. Murah kalau 1 tahun. Cuma orang-orangnya pengen bulanan. Ya. Sebenarnya kalau yang pengen bulanan. iya, sebenarnya kalau kayak kasusnya Mbak Nyai Sumiati itu saya yakin sih pasti sebenarnya Mbak Nyai Sumiati itu juga punya strategi gitu. Cuman karena memang apa ya, strateginya itu tadi itu otodidak, jadinya itu nggak dinamain gitu, maksudnya nggak tahu itu namanya strategi diferensiasi, apa strategi fokus, apa strategi apa gitu. Tapi pada saat melakukan pasti ada strateginya. Contohnya kayak tadi dijelaskan, aku jualan maksudnya aku ngontrakin rumahnya bulanan bukan 1 tahunan, soalnya bla 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 bla. Itu sebenarnya adalah sebuah strategi ya. Kenapa? Karena kalau misalnya Mbak Nyai Sumiati itu ngontrainnya bulanan, pasti target konsumennya itu adalah orang yang bisanya bayar bulanan bukan bayar tahunan. Jadi Mbak Nyai Sumiati secara otomatis nggak akan mungkin nawarin ke orang yang ke orang yang memang biasa ngontrak tahunan gitu. Apalagi kita udah tahu bahwa kalau misalnya ngontrak bulanan itu harganya akan lebih mahal gitu. Ya lumayan kan gitu. Tapi resikonya adalah ketika tiba-tiba orang itu mau pergi, nah Mbak Nyai Sumiati kehilangan pendapatan untuk bulan ke depan gitu. Sedangkan kalau misalnya di set 1 tahunan, maka setidaknya selama 1 tahun ini pendapatan itu sudah jelas di mata gitu. Tapi pangsa pasarnya akan berbeda dengan pangsa pasar orang-orang yang ngontrak 1 bulanan gitu. Sama kayak saya misalnya cari kos di Taiwan, karena saya bisanya bayar bulanan, ya saya akan cari yang misalnya minimal kontrak 3 bulan atau minimal kontrak 6 bulan. Nggak akan mungkin saya akan cari yang 1 tahun gitu. Nah, sedangkan dari sisi orang berbisnis, mereka juga pasti akan berpikir, kalau misalnya aku ini jualannya adalah jualan bulanan, ya aku nawarinnya ke orang yang bakal nyari kontrakan bulanan, bukan orang yang nyari kontrakan tahunan gitu, karena nggak akan nyambung pasti omongannya. Nah, ini juga secara nggak sadar itu adalah bentuk strategi ya. Artinya bahwa mungkin bisa jadi strategi yang digunakan sama Mbak Nyai Sumiati itu adalah strategi fokus, dimana fokusnya itu adalah walaupun orang lain itu biasanya ngontrak itu 1 tahunan, tapi Mbak Nyai Sumiati memang menyediakan rumah yang emang khusus dikontrakkan ke orang yang butuhnya itu adalah bulanan. Jadi normalnya kan kontrak itu 1 tahunan kan ya, tapi karena memang ada kebutuhan tersendiri. Saya ada yang 1 tahunan. Nah, saya tunggu bulanan. Kenapa? Karena kan karyawan banyak. Di tempat Mbak rata-rata bulanan. Banyak. Bulanan karena kan banyaknya karyawan. Nah, berarti ya bisa sih, kalau menurut saya itu bisa masuk ke strategi fokus, karena umumnya itu di mana-mana emang kontrak itu 1 tahunan gitu. Karena orang itu males mikir gitu kan, maksudnya kalau misalnya dia tiap bulan nagih terus gitu kan, terus habis itu tiba-tiba dia di bulan kelima udah nggak ngontrak lagi gitu. Sedangkan untuk nyari orang kontrakan baru itu kan akan sulit gitu kalau misalnya nggak ada karyawan tambahan baru, atau misalnya karyawan pindahan atau gimana, pasti akan kesulitan untuk nyari. Makanya orang rata-rata suka ngontrakin dalam jangka waktu panjang karena udah jelas kontraknya. Nah, tapi karena memang ada Mbak Nyai Sumiati ini melihat ada kebutuhan seperti itu, makanya kemudian mungkin Mbak Nyai Sumiati akhirnya memutuskan untuk rumah ini dikontrain untuk bulanan aja gitu, supaya bisa memenuhi kebutuhan orang-orang yang memang segmen pasarnya ada di segmen pasar itu gitu. Menurut saya itu Mbak Nyai Sumiati udah pakai yang namanya strategi sih, dan lebih masuk ke strategi fokus gitu. Tinggal nanti Mbak Nyai Sumiati
ngefokusin aja. Kalau memang sudah fokus berarti kalau memang sudah fokus dikhususkan untuk orang-orang yang memang kategorinya seperti itu, berarti tinggal dilihat kebutuhan lain mereka itu apa. Misalnya nih, orang-orang yang bisanya ngontrak bulanan itu biasanya pendapatannya adalah menengah ke bawah, betul nggak? Iya. Karena nggak bisa bayar secara cash, secara banyak. Kalau 1 tahun kan biasanya bayarnya langsung atau minimal dicicil 2 kali atau 3 kali. Tapi kalau bulanan dia bisa ngitung, oh gaji bulan ini dia bisa bayar untuk uang kontrakan dan sisanya bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, nanti fokusnya adalah ya yang untuk bisa mengembangkan bisnisnya Mbak Nyai Sumiati itu bisa fokus ke kebutuhan yang dibutuhkan sama orang-orang yang ada di segmen pasar yang dilayani sama Mbak Nyai Sumiati itu tadi. Misalnya, oh kalau orang dengan pendapatan segini, mungkin dia punya anak satu dengan pendapatan mungkin UMR gitu ya, kemudian uangnya sisa berapa ratus ribu untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin Mbak bisa sambil jualan sembako misalnya gitu. Sembako dengan harga yang murah ya, maksudnya bukan harga yang premium gitu. Fungsinya adalah kenapa? Yang miring dikit. Iya, yang miring dikit. Yang harganya yang miring sedikit. Karena secara otomatis orang-orang itu walaupun pendapatannya sedikit, mereka pasti akan tetap butuh makan. Nah, butuh makan itu kalau misalnya Mbak Nyai Sumiati tetap bisa menyediakan kebutuhan mereka itu tadi dengan harga yang sesuai dengan porsi mereka, pasti saya yakin dikit atau banyak pasti akan ada yang beli. Kenapa? Soalnya nggak perlu jauh-jauh ke depan gang untuk beli mie misalnya, atau beli beras, gula, kopi gitu. Minimal untuk kebutuhan standar, kayak misalnya mungkin kalau ada yang laki-laki bisa rokok atau misalnya rokoknya bisa diecer atau apa. Itu secara tidak langsung itu adalah bisa menjadi salah satu opsi bentuk pengembangan dari bisnisnya Mbak Sumiati gitu. Walaupun tokonya mungkin nggak dalam bentuk toko ya, tapi cuman punya etalase gitu aja. Itu menurut saya udah bisa jadi tambahan pemasukan gitu. Dan itu menurut saya masuk akal untuk dilaksanakan. Gitu sih. Itu kalau menurut saya. Sejauh ini tapi Mbaknya Sumiati belum ada kepikiran untuk buka kayak gitu, Mbak? Atau malah udah buka? Dulu saya punya toko, sebelum ke Taiwan saya punya toko, punya konveksi gitu. Tapi sekarang nggak ada. Bangkrut lah. Oh. Kan ibu saya udah nggak ada. Dulu ibu saya masih ada, terus yang ngontrak itu karyawan makannya di saya gitu. Oh iya, biasanya gitu. Jadi nggak kayak makan, pokoknya pulang kerja makan gitu. Pokoknya tapi tetap bayarnya bulanan. Tapi alhamdulillah pada lama kontrak yang udah berapa tahun, udah 3 tahunan kontrak. Soalnya paling nggak mereka udah nggak mikir ya, maksudnya nggak perlu masak lagi, nggak perlu beli lagi, udah tersedia lah ya untuk makan. Tapi kan sekarang mah udah nggak ada ya, sama kakak saya makannya gitunya. Ya, makanya di kakak saya yang masak. Oh, itu masih lanjut tapi Mbak? Banyak karyawan. Ya, kakak gitu kan. Ya kan ibu saya udah nggak ada, saya kan di sini. Jadi ya saya suruh kakak saya kan. Ya tapi kan saya modalin dulu, kasihan dia nggak ada modalnya, saya modalin. Iya, itu bisa juga sih. Soalnya karyawan. Iya, selain toko kelontong itu tadi bisa juga ya masak kayak itu tadi, itu juga bisa masuk sih. Minimal ada tambahan pemasukan lah, dan menurut saya itu win-win solution sih. Maksudnya dari sisi orang yang ngontrak juga dia merasa daripada ribet gitu kan. Kemudian dari sisi orang yang punya kontrakan jadinya wah ini bisa jadi tambahan masukan gitu, karena toh sama-sama masak gitu kan di rumah, cuman bedanya masak lebih banyak gitu, tapi bisa menghasilkan uang gitu. Iya. Ada lagi yang lain? Tadi Mbak Siti Kumaidah ada lagi yang mau di-sharing, Mbak?
tadi berkaitan sama SOP ya. Ada lagi yang bisa sharing kira-kira apa sih yang kurang di bisnisnya yang bisa dipakai untuk kedepannya supaya bisa lebih gede lagi gitu? Ini yang punya bisnis cuman sedikit lah. Biasanya banyak loh yang punya online shop perasaan kayaknya. Banyak. Igana, Herpi, itu kan banyak yang bisnis ini. Iya ya, bisnis. Yang online. Herpi, Yana. Siapa? Nggak tahu tuh siapa lagi yang tahu tuh. Herpi, Yanti. Dia juga sama Yana. Yana. Siapa tuh Yana? Yana itu siapa sih namanya? Lucia, apa sih? Luyana. Oh, Luyana. Iya. Luyana. Aduh. Maaf Yana. Dong sharing dong. Herpi. Apa siapa lagi tuh? Banyak sih sebenarnya mah yang online. Kalau saya online enggak ini, Bu. Enggak pasti lancar kalau online. Kenapa? Saya pengennya gini sih, bawa barang ke rumah sakit, udah. Ini harga segini. Anak mau ya udah gitu. Online lama. Tapi nggak bisa gitu sekarang jualan. Ada uang gitu udah. Tapi sekarang nggak bisa gitu. Susah. Iya, karena harus promosi. Ya promosi di FB cuma tetap saya barang saya bawa karena kan saya juga ke rumah sakit, saya terapi enak gitu kan. Jadi langsung banyak temen gitu mau nggak ini barangnya baru. Cuman resikonya tapi Mbak jadi bawa-bawa barang kan? Ya nggak apa-apa, tapi majikan kan udah ngerti. Yang penting majikan nggak rewel, yang penting waktunya kita terapi ya udah. Jadinya kalau ada anak nawarin udah taruh aja barang kan biar anak yang milih gitu. Kalau suka tinggal ambil ini. Kadang ada yang gini, Mbak saya belum gajian nanti bayar gajian ya oke gitu. Paling telat 1 minggu gitu. Iya, tapi kalau pengen besar sih Mbak emang harus kayak apa ya, emang harus dikembangin online-nya sih. Kalau teman-teman yang lain tuh biasanya sampai endorse ke teman-temannya gitu kan. Setahu saya ada sama rumah sakit gitu. Ada yang bawa lagi barang saya gitu. Kan dari saya segini dia jual segini gitu. Jadi di kalau saya jual orangnya segitu dia juga bisa bayar segitu gitu. Tapi di saya harganya beda gitu. Iya, kalau itu reseller kan. Yang lain 200 tapi kan dia kan bawa barang saya banyak paling saya 150 gitu ke dia. Ibaratnya seperti itu. Tapi kalau saya jual sendiri ada yang pesen gitu dari online gitu kan. Saya tetap jualnya segitu. Tapi kalau ada yang bayar itu saya harga lebih murah lagi. Iya, kalau itu sistem reseller sih banyak. Tapi hati-hati, kadang-kadang juga pernah ada pengalaman yang ditipu. Pernah gitu nggak? Kenapa? Pernah. Ya pernah dulu Bu. Dibawa uang jualan saya sampai 30.000. MPE. Ya resiko kan. Tapi kan kalau saya mah gini aja, dia berani kayak gitu, rezeki saya masih ada di depan ya, alhamdulillah lancar sampai sekarang, gitu aja udah. Mantap. Kalau
Iya, kalau saya emang begitu, Bu. Kalau berarti bukan kerja kita ya, marah ya marah, emosi ya emosi. Tapi kalau emang kembali ya berarti rezeki kita nggak kembali, ya udah berarti rezeki kita masih banyak di depan gitu. Mantap. Ya, sama aja, Bu. 30.000 ente loh, Bu. Iya, banyak banget. Uang pulsa anaknya kabur itu. Ya, tapi kan tadinya bener, dia itu lama udah tahunan ngambil pulsa di saya gitu kan tahunan. Ya mungkin karena ekonomi namanya orang juga ada hilangnya ya. Kabur, ya udah 30.000 itu. Lagi nggak bisa tidur sih satu minggu mah bisa dibohongin saya itu gimana lagi. Iya ya. Soalnya kan jualan pulsa kan untung nggak seberapa tapi modalnya kan banyak. Iya. Modal kan banyak. Kan saya juga kalau pulsa itu bukan kok saya yang jualin banyak. Temen saya ngambil pulsa ke saya gitu kan. Iya. Bukan tapi tetap harus hati-hati Mbak. Uang 5. Iya sih. Maksudnya walaupun teman benar-benar bisa dipercaya. Iya, walaupun teman kalau bisa tetap harus ada hitam di atas putih. Walaupun teman. Bukan untuk apa sih, cuman ya apa namanya? Memang secara bisnis kan memang harus diarsipkan ya. Maksudnya ya itu untuk arsip kita aja gitu. Dan positif lainnya adalah jaga-jaga kalau misalnya nanti terjadi sesuatu kayak gitu tuh tadi. Jadi ya tetap harus ada hitam di atas putih sih kalau menurut saya. Kan gimana? Kenapa? Aja dah. Saya modal percaya aja lah. Kalau di sini susah lah. Kita kan sama-sama kerja. Saya sih bismillah aja. Orang dia kerja, dia mau berani gitu, ntar dia ketipunya lebih banyak daripada nipu. Nipu saya harus nggak seberapa, ntar ketipunya lebih dari itu aja saya. Tapi ya alhamdulillah lancar lah. Iya. Iya, lancar lah sekarang alhamdulillah. Ya mudah-mudahan jujur terusnya lah sampai saya habis kontrak di sini. Amin. Ya saya soalnya udah lama jualan di sini semenjak dari pertama ke Taiwan itu emang saya jualan pulsa sampai sekarang 11 tahun 12 tahun. Emang menghasilkan Mbak? Alhamdulillah. Kan soalnya paling juga kayak utang 1 minggu ya paling lambat 1 bulan. Kalau yang utang 1 bulan kita kan harus punya double modalnya. Iya. Itu kan lihat. Tapi kalau yang ngambil pulsa ke saya ngambil pulsa berapa puluh ribu nih, tapi setiap minggunya pasti transfer ke rekening gitu. Emang Mbak kalau beli pulsa banyak banget ya? Kok sampai ribu-ribuan gitu sih? Perasaan saya jarang banget beli pulsa. Banyak. Buat apa? Kan telepon via WA, ada wifi. Enggak, kan kalau di kan saya kan banyak ngambil pulsa saya kan banyak. Jadi satu orang itu ada 30.000 NT gitu kan. Jadi setiap minggu dia dapat uang berapa kayak gitu. Oh. Soalnya kan dia dijualnya ke rumah sakit kan. Soalnya setiap beda rumah sakit. Oh gitu. Kan banyak kadang yang susah itu kayak yang hari raya kan susah. Kayak internet tuh rada susah jadi pakai telepon biasa. Oh, kalau pas momen hari raya gini. Buat telepon ke Indonesia maksudnya? Iya, kalau kayak kan sinyalnya susah Pak. Kan suka telepon biasa. Kadang internet ya pakai internet. Cuma kalau emang susah banget ada urusan sama di Indo kan kadang pakai pulsa biasa. Tapi pulsa biasa sih nggak terlalu ini yang internet yang ini mah yang jalan. Sekarang kan jarang. Kalau nggak mepet banget gitu kan. Pakai internet. Tapi kan banyak yang belinya Bu. Oh, bukan 1-2 orang. Oh, saya sih jarang beli pulsa sih. Soalnya kan tiap rumah sakit banyak Indonesia. Iya sih. Tapi saya jarang banget loh beli pulsa. Malah kalau nggak lagi traveling saya nggak beli pulsa. Soalnya di rumah udah wifi, di kampus juga udah wifi. Iya.
Iya sih, sekarang makan di Indo mah pakai wifi. Di Taiwan juga kan di pinggir jalan juga ada wifi. Boros juga itu. Ribet Bu, kadang sinyalnya susah, ya udah aja pakai internetan 1 bulan cuma 600 ribu. Mungkin saya terlalu irit kali ya. Main kerana sih. Iya, emang harus ke public space biasanya. Iya, ke Family Mart, Iya. kan ada. Ke Family Mart. Kan di rumah ini nggak ada wifi-nya, majikan kita kan. Oh, majikan nggak ada wifi-nya. Iya. Nggak ada. Cuma nenek-nenek pakai kakek doang, Bu. Sepi ya. Kadang dia kalau cuma nenek-nenek kakek doang. Kan majikannya kadang bisa. Iya. Oke deh. Udah jam 11.20. Kayaknya ya diskusinya kita sampai sini dulu. Terus kemudian jangan lupa tanggal 25 ya. Tanggal 25 itunya dikumpulkan PDF dan PPT-nya, kemudian di zip dan dikirimkan ke saya via email masing-masing kelompok. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, makasih diskusinya Mbak Nyai Sumiati. Makasih udah sharing. Tadi Mbak Siti Kumaida juga sudah sharing. Semoga pertemuan kita hari ini mulai dari awal kemarin pertemuan pertama sampai hari ini materi sudah habis, bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan semoga yang punya bisnis lancar bisnisnya, yang pengen punya bisnis cepat bisa punya bisnis, pekerjaannya lancar, sekolahnya juga lancar, dan bisa segera kembali ke Indonesia dengan kondisi yang lebih baik. Oke, terima kasih sudah hadir malam ini. Saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam.